Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana litidhkari maulidin nabiyil mukhtar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad الرسول المصطفى الأخيار وعلى آله وأصحابه الأطهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. المكرمون والمحترمون para alim ulama, para habaib dan hababah, para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat-pejabat pemerintah baik sipil, Polri dan ABRI yang hadir, para ustadz dan ustadzah, hadirin majlis Maulidur Rasul rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini, malam Selasa tanggal 36 Rabiul Awal, biarlah 30 aja pang lah biarnya. Di mana kita bersama-sama mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita semua selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang mengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sebenarnya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tergantung hanya bulan Rabiul Awal. Sebagaimana istri beliau pun lahirnya 11 Ramadan. Namun alhamdulillah semua pencinta Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra setiap tanggal 11 bulan selalu memperingati manaqib Siti Khadijah Al-Kubra. Alhamdulillah penghidupannya terjamin walaupun kada sugih asal duit banyak. Alhamdulillah. Apalagi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul wujud, suami daripada Khadijah Al-Kubra. Awal makhluk yang dijadikan semua alam adalah dari nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau tidak ada kita. Jadi keberkahan ini walaupun kita sudah berada di penghujung zaman, jangan lupa maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi maulid? Sedangkan ulama haulan supaya beda. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari awalnya sudah mulia dan terhormat. Kalau orang alim sesudah mati hanya muncul keramat. Lagi hidup kadang-kadang jangankan orang lain, bini sidin aja percaya lawan sidin.
laki sorong wali Allah Ta'ala. Padahal engkar tahu lagi ya, ngaran istilah laki kan lawan bini siapa aja, karena binian ini kalau sudah dilakiakan ada bisi pegangan hidup. Nah artinya bila dipegang-pegang hidup. Makanya hubungan suami istri jangan sampai terlepas begitu saja. Kalau sudah terjalin hubungan cinta kasih perkawinan, berniatlah sehidup setengah mati. Karena rata-rata binian kalau kematian laki hamuk nang bini kada mau dimandi. Nang laki pang mati. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan awal makhluk, sampai-sampai dalam hadis kursi dikatakan laulaka ma khalaqtul aflaq. Jikalau tidak engkau wahai Muhammad, tidak aku jadikan ini alam semesta. Makanya kita selaku umat selalu memperingati Nabi yang mulia, junjungan kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun keberadaan kita sangat disayangkan, sudah jauh zaman, ini adalah akhir zaman. Makanya untuk pelajaran Nabi Muhammad SAW sudah macam-macam campuran. Padahal ini pola dasar, apalagi sudah menjadi judul di sini Balikpapan kota yang beriman. Bagaimana keimanan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kalau iman semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini sangat dangkal. Penentuan manusia kafir lawan kadanya adalah di kerasulan di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana iblis laknatullah alaih sewaktu disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, usjudu li Adam, wahai malaikat sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka sujud barataan kecuali iblis nang kada mau sujud. Padahal iblis waktu itu ngarannya sudah tergolong di golongan malaikat yang bernama Azazil. Setelah kada mau sujud dengan Rasulullah, dengan Nabi Allah Adam, mbak alih ngaran iblis laknatullah. Iblis hanya orang nang putus daripada rahmatnya Allah. Makanya di Balikpapan ini jangan ada nang bangaran iblis walaupun potongannya. Kan ada potongannya di Surabaya panglah Hotel Ibis. Hotel Ibis. L-nya hilang karena diandak di pelat motor L. L ada sini apa Kati lah. Kati Kutai Kartanegara asalnya. Ya masing-masing asal kada Bapak Jopang kan memperingati, mengingat-ingatakan karena kita di akhir zaman ini tentu ke atasnya rata-rata kita ini berkat orang-orang zaman dahulu. Munculnya orang yang soleh karena datunya orang yang soleh. Misalnya zaman sekarang zuriat Maulana Syekh Muhammad Al-Banjari Kalampayan, karena beliau orang soleh maka dari zuriatnya ini tangpina ada aja munculan. Ini zuriat siapa? Maulana. Nah, karena yang di atas ini selalu mendoakan yuhfadul aulad wa auladul aulad bi taatil ajdad. Dan dipeliharanya si anak dan dipeliharanya anak dari anak-anaknya buyut cucu terus sampai ke bawah dengan sebab taat ibadahnya si datuk tadi. Apalagi zuriat habaib ini kan Rasulullah, orangnya ahli ibadah. Tentu mendoakan kepada zuriatnya, bukan kepada zuriat semata, ahlul bait dan kepada orang-orang yang muhibbin mencintai kepada Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pelajaran tentang Nabi Muhammad, kenal kita akhir zaman ini sudah bermunculan ajaran-ajaran Islam yang kada ahlus sunnah wal jamaah. Karena kata Rasul, akhir zaman umatku pecah menjadi 73 golongan.
hanya satu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pun kalau kita tidak mempelajari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin kada tahu juga napa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu wadah himpunan daripada orang-orang yang mutabaah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya mutabaah adalah mencintai. Arti mencintai selalu menurut bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan amal yang berbeda dengan ini datu bisa menjerumuskan kita kepada lembah kecelakaan. Karena ayat sudah turun tentang bicara Nabi Allah Nuh alaihissalam, anak sidin Kan'an. Karena Kan'an ini kada bakti lawan kuitan, akhirnya napa? Nabi Nuh alaihissalam mohon kepada Allah, ya inna ibni min ahli, ya Allah anak ulun Kan'an ini termasuk ahli ulun. Napa jawab Tuhan? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Ini Nuh, wahai Nuh, Kan'an ini bukan anak ikam karena amalnya kada solih. Beda amal, bisidatu orang solih, bisidatu orang paibadat, kita kada solih malah medat, bisa putus hubungan. Inilah alam dunia sealaman sebagai contoh tamsilan dalam martabat 7. Alam dunia disebut alam misal. Kemana jemaah arahkan mata, telinga, contoh berataan. Kalau kita tidak ada ilmu bagaimana membanding keadaan ini dunia, terjerumus. Dunia ini rata-rata setumat aja, apalagi umat Nabi Muhammad antara 60-70 iya sudah pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kemastian ini adalah pasti sudah, kada tentu utuha, kada tentu anum. Ringkas kata nang mati ini kada sorong tadahulu urang, kada urang tadahulu sorong. Makanya banyak-banyak berdoa mudahan tadahulu urang. Ujuran. Jangan terpaku dunia ini satu umat aja. Dan bagusnya dunia adalah muzakhrab muzayyan. Muzahrob artinya cuma luarnya aja bagus, dalamnya apa kabar tetap buruk juga. Bangunan saling bagusan mewah permanen, dalamnya napa isinya mah dicatok, kada semen batu pasir tuh juga. Manusia dinian saling bungasan, iya benar gambar rupa, luarnya aja bungas, matanya aja melirik, hidungnya aja mancung, muntungnya lamun sudah giginya GR apa kabar. GR belum tentu bang guru, bisa juga GR gigi rumpung. Atau galam rabah. Tuh di Martapura dengar kampung galam rabah. Nah ini sifat dunia. Nah inilah yang kita cintai berhimat-himat. Makanya Islam menggaris bawahi jangan tapi terlalu urusan dunia. Amal ibadah nang penting. Jadi orang nang kaya raya disimpan titipakan untuk akhirat dengan cara diimpakakan, disodakohakan. Lamun disimpani belum tentu ampun kita, apalagi banyak nang melelek, maling ada, pencuri ada, perampok ada, korupsi banyak. Ini kita hidup di dunia rata-rata terancam. Makanya salawat, sholat dan sedekah jangan sampai terpisahkan. Apalagi pian tinggal di pasar, biasanya pasar ini banyak orang minta sedekah. Ada nang kopiah di tanah, ada nang bakul, ada nang kada bawadahan, ada nang kutang buruk. Kesempatan ini adalah pintu alam akhirat. Kita santuni uang yang paling kecil 500.000 atau 20 ratus. 500.000 berapa? 20 ratus 2.000. Jangan kada. Hari Jumat celengan jalan buati mun hendak ganal pahalanya berniat nggasan arwah abah arwah mama. Bila diniatakan untuknya ini insya Allah beganal. Dalil di Quran. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan orang yang ia kehendaki. Nah makanya aulia-aulia kada tapi banyak amal sidin, hanya satu amal tapi niat bermacam-macam. Misalnya kawin, si lakiannya niat kawin apa untuk memelihara nafsu. Nang kedua untuk mengikuti Rasulullah SAW karena Nabi kawin juga. Mbah engkada kawin kasihan kepala
Nelakian ini orang nang kepala dua, atas bawah ya kala, atas unggut-unggut, bawah unggut-unggut. Musuhnya binian, binian ini muntung dua, atas kurimit-kurimit, bawah ungap-ungap. Tapi dengan sifat kedewasaan, si laki menghadapi bini dengan sifat yang sifat dewasa, si bini pun menghadapi laki dengan sifat dewasa juga. Apalagi laki sudah tua, maka kalau lagi pang nang lailan wa nahara bi ghairi hisab. Palingnya seminggu udah 2 malam nang perenya. Hanya masih kawa aja bagamat. Niatan apa? Mensyukuri, mensyukuri dapat bini, si bini mensyukuri dapat laki. Nang ketiga niat kawin, hendak mengikuti, hendak memperbanyak umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini bangga, apa ini mubahin bikumul umam, sungguhnya aku Nabi bangga nanti di akhirat karena aku pembanyak nabi si umat. Rupanya bersaing juga nih antara nabi ke nabi, membanyakan umat, pembanyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 9 sop padang mahsyar nanti. 6 sop umat Nabi Musa dan 3 sopnya adalah umat nabi-nabi bahari, kumpulakan sedikit-sedikit akhirnya 3 sop. Nah umat Nabi ini nang pembanyaknya, makanya kita kata-kata umat Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sampai lepas, karena banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui umat. Di antaranya dalam hadis dikatakan man ghasyana laisa minna, siapa menipu golongan kami bukan daripada umat kami. Dan lagi Rasulullah berlepas, laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li alimina haqqah. Bukan golongan kami kata Rasul, orang yang muda tidak hormat dengan yang tua, dan orang yang tua tidak kasih sayang kepada yang muda, dan dua-duanya tidak hormat kepada orang-orang yang alim di antara kami. Makanya len orang alim apalagi zaman ini ngaran orang alim sudah kadang-kadang banyak campuran-campuran, namun kada kuat pendirian. Kadang-kadang orang alim sifatnya laksana daun salam. Daun salam nih bila orang hendak bolah nasi rawan dicari orang. Tapi bila sudah makan daun salam hibak di bawah piring, di higa piring. Nah ini seorang ulama yang sikapnya daun salam ngarannya. Wayah pemilu dicari orang tuan guru ya. Tapi mbak sudah jadi apa sabar, selamat tinggal, kabul hajat pian guru aja. Inya nang kabul gurunya kada, masya Allah. Lupa kacang lawan pamannya, masya Allah. Kasihan orang alim yang sifatnya seperti ini. Makanya para guru-guru bersikaplah laksana ikan dalam laut. Ikan dalam laut, banyu laut masin sealaman. Belum ada riwayatnya iwak di laut tuh jadi wadi ya. Hanya sangat kuatnya pendirian. Nangka inilah kita, jangan sampai goyah. Hidup biar kada sugih asal berduit nyaman aja. Bini biar kada bungas asal nyaman dipandang. Banyak pandangannya juga kalau mun mandang bini hati senang, masya Allah luar biasa. Bini memandang laki pun dengan hati yang senang tak kurehing padahal gigi habis sudah. Kesenangannya inilah nang paling berat. Ini adalah satu cerminan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul meninggali kita hanya ilmu. Nah, kalau kita tidak tahu menahu urusan ilmu, kita jauhkan dengan Rasulullah. Makanya urusan kebaikan disampat-sampatakan. Parogoka qabla syughlika, waktu lawangnya engkau sebelum sibuknya. Urusan keduniaan, kesibukannya kalau kita tidak bisa membatasi, membentengi, semuanya terjerumus dalam lembah keduniaan. Guna apa kita dunia hidup sementara akhiratnya kita tidak punya apa-apa. Siapa yang akan mendamping kita di alam barzah? Siapa yang akan mendampingi kita di padang mahsyar? Kalau dalam surga banyak aja kawan. Anak ada, bini banyak. Dalam dunia lihat keadaan dulu, jangan anak banyak-banyak.
membatas kada sanggup karena diulu-ulu bini ini kada sudah tua benar hendak bini anom sampai diulu-ulu cucu pian nih kaya hendak bini anom lah jalan lingai aja pian betuntun apalagi sempit nangaran kai orang pengalaman tinggi ujar kai ibu juraja cuy kai di jalan lingai betungkat jalan sempit kai bet menungkat menungkatnya nang mau bener Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dikatakan meninggali ilmu. Dalam hadis dikatakan innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin aw kama qala. Sungguhnya para anbiya itu tidak meninggali dinar dan dirham, hanya meninggali ilmu. Siapa mengambil ilmu faqad akhadha bihadzin wafirin, maka sungguh mengambil ia dengan bahagian yang sempurna. Makanya orang yang kaya raya sekarang alhamdulillah sudah dekat dengan guru anu, dekat dengan guru anu, dekat dengan Habib anu, nang alim-alim didekati sidin. Berapa syukur supaya aman harta benda ini asal inggih pun aja mun kada inggih pun kada kau jua pang masih dinang maaturakan karena kada sedikitan orang nang kaya raya berzakat kada bersedekah kada kasihan nang fakir miskin minta sedekah tang pina lalui aja celengan di masjid salawat nang dibuat ya sekecil apapun duit tadi buat 1,5 ribu kada bapak jua nyamunya dikumpulkan dunia ini banyak aja nah kumpul 2.500 sampai sekarang cukup enggak senjujurannya hadirin rahimakumullah. Bagaimana keadaan umat Rasulullah SAW yang kita ini sekarang sudah berada di penghujung zaman, namun sanjungan oleh Rasul tetap ada. Tuba liman ro'ani wa amana bi, kata Rasul. Wa tuba liman lam yarani wa amana bi. Untung besar orang yang pernah melihat aku serta beriman. Dan untung besar orang yang tidak pernah melihat aku tapi mereka itu beriman dan percaya. Nah ya kita ini 3 kali tuba untung besar. Kita dengar tumbas saja itu jabung sekalinya. Ini umat Rasulullah. Nah kita kembalikanlah kepada Rasulullah SAW, kenali tahu siapa sebenarnya Nabi Muhammad. Nah gawiannya sudah kita kembalikan, yaitu sembahyang 5 waktu. Karena orang sembahyang ini membina huruf Ahmad atau Muhammad. Waktu berdiri betul tegak seperti huruf alif. Kalau kita ruku seperti huruf ha, kita sujud seperti huruf mim, kepala mimnya dal dibatis. Kita duduk tahiyat atau antara 2 sujud menjadi dal Ahmad Muhammad. Makanya orang kada sembahyang ini jadi kafir, kada ada kisah ini. Iblis tuh pangnang ianya sudah. Jangankan meninggalkan sembahyang, meninggalkan sujud aja sudah matinya kafir. Iblis laknatullah alaih lantaran kada mau sujud. Kenapa? Karena kenal di Allah, kada kenal dengan Adam. Siapa sebenarnya ini Adam? Adam ini adalah mengandung nur Nabi Muhammad SAW. Nur nang dikandung Adam tanang disuruh sujud bukan Adamnya. Mun Adam ini rata-rata dari tanah, kita jasadnya dari tanah, tuan guru dari tanah. Modalnya 4 api, angin, banyu, tanah. Ini terjadinya diri kita. Memang air mani pang, setetes air mani dari Uma dan Abah, hasil hubungan gelap sidin. Kita nih hasil hubungan gelap Abah Mama. Lamun kada sin bakadap, apalagi orang zaman dahulu rumah ranggang-ranggang. Lamun kada bakadap apa kabar kalau di higa rumah ada RT. Siapa RT? Raja Tilik. Lain RT kampung. Untuk RT kampung rukun tetangga. Nah ini kita harus bertetangga. Mun sama-sama sudah umat Rasulullah, dasarnya iman, insya Allah bagus. Malam ini kumpul, dasarnya iman, dasarnya mahabbah, cinta kepada Rasulullah SAW. Ya kanya kada ada iman, ya kanya kada ada cinta, ngkoler datang nih.
apalagi pandangan cuma nasi kotak sekotak dapat kolera aku jalan. Mun orang ada iman dasarnya mahabbah, insya Allah mau aja datang dah. Ya alhamdulillah malam ini empat golongan nang datang. Orang tua, anak muda, binian dan kaum buruh. Nah, empatnya memang angka itu umat Nabi Muhammad kalau sudah kumpul-kumpul empat tingkatan. Ini cerminan awal orang yang beriman adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Sewaktu Nabi di kota Makkah dakwah menyampaikan risalah dari Allah. Maka nur yang dikandung oleh Adam ini tadi berpindah. Pindah dari sulbi patanaqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim dalam rawi Simtud Durar. Maka berpindah itu nur dari Adam, sulbi Adam kepada Nuh alaihissalam, pindah lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hatta awsalat yadul ilmil qadim, sehingga menyampaikan kepada al yadul ilmil qadim, ayahnya tercinta Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah ini waktu itu muncul dan pinandu oleh masyarakat, padahal masyarakatnya jahiliyah. Melihat wajahnya Abdullah pinandu ini ada mengandung nur, beda daripada orang-orang yang lain. Sehingga pada waktu itu Abdul Muttalib abah oleh Abdullah sewaktu belum mendapat anak 10 orang pernah bernazar kepada Allah, ya Allah lamun ulun dapat anak 10 ekong ulun hendak menyumbalih seekong. Coba orang dahulu anak disumbalih, nyumbalih kambing aja mun orang nang lemah semangat asa kada wani. Melihat pinggulunya pinagana babulu pulang. Akhirnya pas 10 ekong pokoknya anak Abdul Muttalib. Dengan mimpi ilham dari Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada Abdul Muttalib agar supaya dilaksanakan nazar. Jadi benazar nih jangan jual nang kakak ini bulah anak-anak dibunuh disumbalih, tapi kada ada lagi pangul kada gampangan uyuh juga. Jadi longkadanya kada tahu karena ini tuh bergantung takdir ilahi Rabbi. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan setiap apa aja kita jangan lepas daripada berdoa dan berusaha. Dengan berdoa kita insya Allah diberi Tuhan. Minta selamat dari api neraka selamat, minta selamat di alam barzakh selamat, minta nyaman hidup di dunia asal mau berdoa. Kebanyakannya sebelah jana. Inilah adalah dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tarapkan wujud-wujud. Jangan sampai kita sebelah aja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan jangan diganti-ganti syahadat ini. Walaupun ada dalam hadis asyhadu anni rasulullah, ini syahadat pribadi Nabi, sorong jangan umpat-umpatan putingnya sembahyang kada. Nah inilah waspada kita. Jangan kada sembahyang, iblis mati kafir berarti. Di zaman sahabat pernah terjadi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca Al-Quran. Kebetulan ayat Al-Quran tadi menemukan ayat sejadah, maka Rasulullah sujud. Semua yang hadir pada waktu itu ikut sujud mutaba'ah lon Nabi ngarannya. Ada seorang yang tua kada umpat sujud, cuma meraup pasir seraup andak kadahi. Bangun Rasulullah, bangun sahabat, salam ujar nang tuha tadi, aku cukup aja nang ka ini, tanah seraup andak mendidahi. Maka sahabat yang mendengar ini kata-kata langsung melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, sipulan ben sipulan tadi kada umpat sujud, cuma andak tanah seraup andaknya didahi. Ujarnya aku cukup aja seperti ini. Napa jawab Rasulullah? Ujar Nabi orang tuh mati kafir cegarnya. Masya Allah. Sedangkan sahabat yang melapor nih tahu bahwa ini orangnya termasuk orang yang hebat, orang yang top dan dipandang oleh masyarakat. Dalam berperang pun termasuk orang yang jago, banyak memati musuh. Namun Rasulullah bersifat sidik. Oleh laki-laki tadi selalu mengawasi, mengintai kemana aja perginya ini laki-laki selalu diawasi. Tapak saya tulak belum ada CCTV bang. Ini sudah ada. Akhirnya terjadi peperangan antara Islam melawan kafir. Setelah berperang di mana laki-laki tadi pembanyaknya membunuh musuh,
pembanyaknya mati. Bingung pulang sahabat tadi, ini termasuk orang nang taat tapi kata-kata Rasulullah mati kafir, di mana salahnya? Sakanya lama kelamaan nangaran istilah manusia, musuh banyak sorong-sorongan, istilah bahasa Banjar di Korubuti, jangan nusia hantu gin mati. Akhirnya karena jua, karena pedang luka. Rupanya lukanya ini sangat sakit luar biasa, kesakitan kada merasa lagi, akhirnya mencari tempat nang sunyi, ditajaknya pedang dan dilukupinya, tambus ke belakang mata pedang, bunuh diri sekalinya. Jadi bunuh diri ini mati kafir cekernya. Jadi jangan bunuh diri. Sakit apapun selama di dunia kita masih kau aja minta tolong, minta bantuan, asal jangan supan aja berucap. Cuma nang jadi tumpuan ke tuan guru berataan pang ada nang utang banyak ke guru jua buka. Nang kada mayu jujuran ke tuan guru jua. Jujuran bang, kada mungkin bang jujuran bapintaan di kampungnya. Nang kamirisan ban, angka tuan guru jua bukanya, kasihan nasibnya. Untung rahmatannya Rasulullah SAW masih melekat di batin sidin. Alhamdulillah sadar aja menghadapi nangka inilah. Makanya unjar guru sekumpul, kasihan nasib kurang jadi guru di akhir zaman. Banyak sekalinya itu ini macam-macam, ternyata menjadi sandangan berataan. Mentakan nyaman juga hidup ya tadi biar kada sugih tasal berduit nyaman juga sedikit, nya tergantung duit pangkitan ini. Makanya manusia ini bilangnya sudah berduit biar bungul pintar aja. Tapi sebaliknya tetel banyak mana bisi lamunnya kada berduit apa kabar membungul hidup. Duit hebat man orang baharilah mengarani duit. Napa duit ini kepanjangannya sakanya doa, usaha, wirid, ikhlas, tawakal. Disingkat duit. Bagus juga lah nya ada singkatan ada binian toh kan singkatan juga ngarannya nih. Mun dipanjangkan apa panjang umur kuat iman. Itu kepanjangannya. Baca aja sorong. Hadirin rahimakumullah. Kembali kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdullah tadi setelah anak 10 orang oleh Abdul Muthalib, kumpul semua anak 10 orang oleh Abdul Muthalib. Wahai anak-anakku semua, kata Abdul Muthalib, aku dahulu bernazar hendak menyembelih di antara ikam, siapa nang mau bersedia? Sekalinya padanya mak angkat tangan, ulun mak. Bukannya patah hati, tapi karena bakti lawan kuitan. Nah inggih pun lawan abah mama. Ini kurang najwa sudah bakti lawan kuitan. Kalau zaman dahulu masih kuitan abah mama nang menentukan jodoh. Ini abah mama nang berturut anak. Siapa calon pendamping hidup? Kada kawan, jadi nak abah umane ya lil maklumannya sudah asisi aja. Bila sudah anak ini apalagi mulai TK pacarannya, asa jangan macam-macam. Karena setiap zaman perubahan di dalam segi agama kita. Makanya Allah menurunkan ayat wal asri, demi masa. Nah hanya dari masa ke masa beda. Zaman dahulu orang tua yang menentukan jodoh, sekarang orang tua mengakuri jodoh. Orang mana terserah ya, bagus juga pang bebanyak bisi kula warga, asal bujur-bujur aja, jangan sampai cekcok masing-masing. Kedewasaan lah, si laki bersikap dewasa dan si bini-bini bersikap dewasa. Jangan terpancing kita sebagaimana di televisi banyak bermacam-macam, kadang-kadang damainya masya Allah, akhirnya apa kabar kada tahu nasib. Banyak sudah di TV ini contoh-contohnya, alam misal dari pang kita. Nah akhirnya setelah mengambil keputusan bagaimana Abdul Muthalib, ternyata diundi anak nang 10 orang tadi diundi, ternyata hasil undian yang keluar adalah Abdullah abah Nabi. Masya Allah. Sedangkan masyarakat jahiliyah waktu itu mengetahui maksud dan tujuan daripada Abdul Muthalib hendak menyembelih anak, ternyata Abdullah. Dan Abdullah dia sudah pinandu masyarakat, padahal masyarakatnya masyarakat jahiliyah tanpa ada ilmu, namun dengan nur ini pinandunya luar biasa. Nur Nabi, awal makhluk yang bengaran nur muncul kepada Abdullah.
Maka masyarakat waktu itu merasa keberatan. Wahai Abdul Muthalib, tolong nang lain aja, jangan dulah, jangan. Kan dulah orang kita Banjar nyambat. Bila Abdullah kada dulah, Adul panggilannya. Kadang-kadang anak lebih keren Aap pulang. Abdullah panggilannya Aap. Ada nang keren lagi, padahal ngaran Abdullah, panggilan sehari-harinya Abuk. Nah apa Abuk, bingung. Oh sekalinya kepanjangannya aku bungas untuk kamu. Akhirnya permintaan permohonan masyarakat jahiliyah di zaman itu diterima oleh Abdul Muthalib. Tapi penawarannya jangan Abdullah nang disumbalih, nang lain aja. Ternyata ditabus dengan 100 ekor onta. Di mana dananya kada tahu juga nya. Nah itu pang Islam nih bila sudah perkumpulan tang ada aja duitnya. Ini sudah tak kumpul sedikit banyak aja, apalagi ada nang wani menyanggupi. Banyak aja pang, artinya kita nangaran bantu membantu. Nah inilah ngarannya Islam, persatuan Islam. Jadi Islam ini kalau sudah disatukan lagi nya sudah menyatu jujur. Bila ada kegiatan-kegiatan padanya datang, ada membantu barasnya, membantu aquanya, membantu tenaganya, membantu makannya. Mbah mun bulah makan rendang makan nih uyuh juga kala. Nah inilah Islam. Makanya persatuan dan kesatuan Islam ini, orang non Islam hendak mana memecah belah nang kayak apa caranya. Nah inilah kita persatuan. Makanya dalam kehidupan sehari-hari bersikaplah laksana bidak dalam catur. Nah apa sifat bidak? Maju mau, mundur kada. Ini sifat bidak. Kan bidak ini maju maunya, tapi mundur bisa ngeliat bidak mundur. Nggak, paling tegawai jadi jiban ada. Ya, terserah jemaah arahkan kemana kan, yang penting. Nah inilah kita istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kada wafat sidin, buktinya selalu diperingati. Nah diperingati tanda hidup. Sebagaimana kita bisi abah mama kita hauli, berarti abah mama tuh hidup. Munya kita karena mahauli lagi mati ngarannya. Apalagi kita umpat golongan-golongan nang kada mau bahaulan, alahan pada orang bedum. Mbah orang bedum ada aja menyelawi menyeratus ya. Logika aja tanya kalau. Artinya hidup aja karena mengenang. Makanya anak solih itu adalah harapan semua umat. Hendak bisi anak nang solih dan solihah. Bila anak solih pasti menggandang lawan abah mamanya dalam kubur. Bakas banjir, babenya karing sedikit, bahancap ziarah kakuitan. Kalau bakas cawat orang sangkut di mesan. Bakas banjir tadi. Ya, alhamdulillah. Ini kadang-kadang membulah kuburan di muka rumah, bepagar, bagus bepagar. Cuma nang anak nih kada soleh, apa kabar diulah dadayan tetapasan. Pagar abah mama ya Allah kasihan, kutang situ juga mendadah. Cawat sudahnya. Ada nang nakal dialihnya kamesan gitu. Ya aja. Mudahan jangan ada di sini. Ini orang nang beriman beratan insyaallah. Mudah-mudahan beriman dari hidup sampai ke mati. Iman itu artinya keyakinan di dalam hati bahwa Allah Ta'ala ada. Nabi Muhammad adalah hamba yang menjadi ikutan kita, panutan kita. Jangan sampai lepas daripada Nabi Muhammad. Harus perhatian kita, dan setiap sesuatu harus dipecahkan dengan cara musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Ringkas kata, amun hendak selamat jangan jauh daripada orang nang solih, dan disampat-sampatakan waktu, apalagi ada majelis di sini orang membacakan kitab. Nah bila kitabnya ini kitab nang fardu ain nang dibaca, maka masyarakatnya mendatangi fardu ain juga. Bila kada juga fardu ain ini bicara masalah kewajiban kita. Rukun Islam 5, rukun iman 6, tunggal butingan membahas adanya Allah, adanya malaikat.
percaya kita walaupun kada pernah bertemu, karena iman ini dasarnya adalah iman percaya kepada nang gaib. Gaib artinya mata kita kada sanggup melihat, telinga kita kada sanggup mendengar, muntung pun kada sanggup membicarakan. Kadang-kadang beda antara muntung lawan isi hati nurani. Maka akhirnya Abdullah tadi setelah diundi lagi nang kedua, ternyata Abdullah pulang keluar. Sampai ketiga tabus lagi 100 ekor onta. Kada mau kena nama nang lain, ingganya Abdullah. Rupanya Abdullah tadi termasuk orang nang siringan, ya kah baarisan tah mun ulun kada jua. Menulun lagi engkakanakan 4 coba arisan berapa kali ingganya apa habisan kan nabian. Nah kan pak habisan ini pasti banyak nang utang. Nah ini sampai ini kada 4 lagi barisan asa tapakalah terus. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nur tadi akhirnya terjadi perkawinan antara Abdullah dan Aminatus Zuhriyah. Yang beda kedudukan nasabnya, karena Aminah ini adalah paranah marina oleh Abdullah, namun hubungan Islam kada apa-apa. Setelah terjalin hubungan antara Abdullah dengan Aminah, maka nur yang muncul di wajah Abdullah sudah berpindah kepada Aminatus Zuhriyah. Pahamalat tilkal lailah, maka langsung hamil itu malam. Nur tadi berpindah, mbah bangun subuh hari perkawinan pinandu masyarakat bahwa Nur tadi sudah kadada lagi, sudah menjadi nusia di dalam rahimnya Aminatus Zuhriyah. Kan rahim nang mengandung air mani pun kita. Jadi ini ada istilah kalau Uma, sulbi kalau abah. Nah, cuma jari ilmu kedokteran andakannya rahim ini jauh antara 2 gunung Kutang. Gunung Kutang kan di sini. Nah, jauh jadi lamun kada kuat bener syahwat bisa kada sampai waktu hubungan antara muhara rahim dan kepala durrahim. Nah, kan jauh. Setelah hamil, berapa hamilnya? 9 bulan 9 hari. Namun dari masa itu dikatakan oleh Al Habib Ali dalam Rawisim Tudurar, lan tajidu lahu siqalan wala alama. Kada merasa sakit dan kada merasa barat. Hanya orang betianan lah. Mungkin ibu-ibu nang betianan supaya teringan banyak salawat aja baca. Orang baca burdah di sini andak banyu, minum banyunya sambil berdoa. Insya Allah kada barat, paling nang barat mun abahnya lamak benar. Ini pun lamun salah andak juga, namun pas saja tungkatnya kada apa-apa juga. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masa 9 bulan 9 hari, bisa kapian menghitungi berapa jumlah harinya? 9 bulan 9 hari, berapa Pak nih utusan Pak Camat ke desa menghitungi? 279. Ini kita dalam parut umat 279 hari. Nah ini kalau digabung jadi satu, ujungnya ada 9. 2 tambah 7 berapa? 9. Tatayakan 99. Inilah capnya awak kita mulai ujung rambut sampai ke ujung kuku. Makanya jaga jangan sampai lepas daripada Nabi Muhammad SAW. Ketulahan nih Asmaul Husna yang kita bawa. Asmaul Husna itu 99 nama Allah dan nama Muhammad. Menjaga jangan sampai melenceng. Hidup di dunia setumat aja kalau bebulik daur masyarakat. Sudah mati apa kabar? Dalam kubur menyebab bangun, apalagi bawa mesan bulik kelanggar, masya Allah. Kaum pendahulunya buka sih den. Ini menyebuliknya minallah ilallah. Kita ini datang daripada Allah, dohirnya daripada abah mama. Ini 99. Ini isinya awak kita. Gawian kita sumbahyang. Nah sumbahyang tadi membulikakan asal nur yang dikandung Rasulullah SAW, ya tulisan Ahmad atau Muhammad.
Muhammad nih sempurna kepada ahli bumi, kalau Ahmad sempurna orang nang di atas langit. Kan cucuk aja kalau teh kaulah kada sembahyang kada kawa setinggi apapun ilmu, setinggi apapun mengaji Nur Muhammad, kada ada istilah meringan-ringan akan sembahyang, apalagi pere. Jangan sampai ada nang pere sini nang boleh kada sembahyang tuh 3 macam aja. Nang boleh kada sembahyang 3. Pertama, anak-anak belum balik. Nang kedua, bebinian datang bulan. Nang ketiga, gilaan. Jadi bila orang kada sembahyang boleh jadi salah satu nang 3. Dipadahakan kan anak katia menjiramus bulu katiak. Dipadahakan bebinian datang bulan katia kasing kutangan. Mbah napa boleh jadi gilaan. Orang sembahyangan nya koluyur malah kadang-kadang tak kenal pot kendaraan diganti lo napakah singkenalan bunyinya. Orang sembahyangan nah orang beriman kayak ini kada tahu. Pokoknya jangan berdaur-daur, minta aja sudah. Bila lain daripada jalan kita, ini ngarnya lain mazhab kita, rane aja sudah. Hanya Islam, orang selamat, sorong selamat. Kita kadang ganggu orang dan orang pun kadang ganggu kita. Inilah Islam, jaga sama-sama. Karena di alam akhirat ini asing-asingnya aja diistilahkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam nafsi nafsi, Nabi Nuh nafsi nafsi, Nabi Ibrahim nafsi nafsi. Hanya satu Nabi Muhammad aja ana laha diulah syair ana laha ini pengakuan Rasulullah, aku ya ummati ummati analah diulas syair untuk menggugah hati kita bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW, membawa puji-pujian berupa rawi-rawi maulid dan syair-syair maulid, sambil kita sedikit demi sedikit mawas diri dan tafakur tentang ini kalam. Apalagi Nurul Mustafa, Masya Allah. Jangan jauh dengan Nabi Muhammad, jangan jauh dengan orang-orang Nabi Muhammad. Apalagi di kalangan kita banyak zuriat-zuriat Nabi Muhammad, namunnya ada kita hormati. Hormatilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, satu-satunya Nabi nang ummati nang lain undagin kada tahu. Ini kalau bahasa Banjar undagin. Nah ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rupanya kasih sayangnya luar biasa. Jadi jangan lepas kita habis subuh membaca Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad. Jangan kada dibaca nih. Ya, siapa umat Nabi Muhammad kita kada tahu selama hidup di dunia. Nah, tergantung iman aja lagi. Apakah kuat kita iman atau kada? Ya mudahan kuat barataannya. Ini kesempurnaannya adalah di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sehingga setelah dilahirkan Rasulullah SAW, keluarnya pun beda daripada orang kita. Nah, kalau orang kita keluarnya rata-rata di mana? Simpang 3 Muara Sampit. Ini keluarnya kita. Kalau Rasulullah SAW ke atas sedikit daripada gang nang ada. Tuhuk mahadang bidan syafa umma oleh Abdurrahman bin Auf, usakannya keluarnya ke atas sedikit. Keluarnya pun dalam keadaan aneh dan ganjil. Wulida maktunan makulan maktu asurah. Dilahirkan Nabi sudah bersumpit, sudah bertatak tangkai pusat dan bercelak mata. Disambut lagi oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan pakaian dari surga yang berwarnakan hijau. Ini Rasulullah setelah diasuh muncul suara setelah wahin rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Sehingga alam pun menjadi terang benderang daripada kegelapan ilmu agama. Dengan lahirnya Rasulullah muncul segala macam keanehan-keanehan, sampai paman Nabi yang bernama Abu Lahab kadang merasa lagi muntung memerdekakan budak yang sangat dicintai, yaitu Suwaibatul Aslamiyah, dan memerdekakan budak-budak lain, dan bersedekah pun demi maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dalam syair dikatakan, wa man fil jahimil
قد خففا لفرحته مولد المصطفى wa man fil jahim, orang yang di dalam neraka jahim turut bergembira lahirnya Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bukti nyata cintanya napa pengorbanan. Kada mau cinta punya cinta jadi muntung, tapi pengorbanannya tidak ada. Inilah sedekah, malah jadi ukuran kita sejauh mana kita bersedekah, impak untuk peringatan Maulidur Rasul. Hanya sebatas itulah kita cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang bekesah Nabi inyata guring, nya mengantuk nah, tapi malah alhamdulillah kadang guringnya kadang mengantuknya. Alhamdulillah karena orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah benaran wah ya kaguring ulun gen bulik malam ini. Cuma alhamdulillah kada. Nah, ini Abu Lahab padahal orang ini non Islam, orangnya kafir. Bersedekah diterima aja. Makanya ada orang menelpon ulun, guru nang kayak apa aja. Orang kada Islam Cina menyumbang gasan pemaulitan, julun terima aja asal banyak. Kada bapak bali mah pajar makan aja ikam kada makan duit jola inggih jan. Kayak apa alasannya datang ke rumah jurang mbak kada kawa pang di HP habis bener pulsa. Bahadap ujur-ujur 4 mata atau 3 mata. 4 mata kalau normal, 3 mata kalau gurunya picak sebelah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hari demi hari pertumbuhan badannya Rasul ini sangat cepat. Sehari umur Rasulullah SAW sama lawan sebulan orang kita. Makanya menyusunya kada sempat lawas 3 hari atau 7 hari. Ini aja yang disebut air susu lebah. Nah, lebah ini kewajiban bini-bini menyusui anak. Jadi biniannya 3 hari jenang wajib menyusui anak. Cuma orang kita kadang-kadang cukup 2 tahun. Ada yang sampai 1 SD masih aja lagi nenen. Aturannya kita laki-laki ini ya, bayar lon bini tak aturannya. Cuma kadosah jenang bini bayar. Asal aku aja tanggung jawab bujur-bujur ikam. Disusuinya aja malah menawari. Jangan anak abahnya jar ikam gen mun handak. Tegar pang laki bijaksana juga hujan laki aku bejape aja gen. Bejape ini apa nang bejape nah iya tadi nah apa susu tadi ya 2 macam yo susu nih ada susu dangkal ada susu jangkau. Nah, kalau dangkau cap sapi jangkau cap kutang. Coba mabuk lah nih ulunnya sering-sering tak kuliah susuan malah kadang-kadang pian ada nang lebih lagi kambar anak lakian keduanya tebarung menangis ya tanah Umar rela aja menyusui bersebelahan nah sebelah kiri kanan Masya Allah datang nang abah pilik-pilik sekali bersuara aja nak kayak kamu puas-puas jar abah di bawah-bawah aja gini. Aja nang balum mudahan sampat. Insya Allah maaf ulah. Inya kalau susu ini di Banjar tuh kepanjangan ngaran raja kan susu singkatan kepanjangannya Sultan Suryansah. Pak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang sampai batas menyusui adalah terhadap Rasulullah Halimatus Sa'diyah, Halimah binti Bakar dari Bani Sa'ad. Inilah nang sempurna bujur-bujur kurang lebih 3 tahun dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Akhirnya setelah terjadi beberapa keanehan-keanehan terhadap Rasulullah yang masih kecil yang disaksikan langsung oleh anak kandungnya Halimah, maka Halimah ini beganangan anak kurang kalau terjadi apa-apa akhirnya diserahkan kepada ibundanya Aminatus Zuhriyah di kota Makkah yang masih hidup. Usia 6 tahun meninggal dunia ibundanya Aminatus Zuhriyah. Masya Allah Rasulullah menjadi yatim.
Makanya anak yatim janda ini adalah kesenangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rawi dikatakan wa huwal abus syafiqur rahim lil yatim wal armalah. Rasulullah ini adalah bapak orang yang kasih sayang terhadap anak yatim dan terhadap janda. Yatim cerminan pribadi Rasulullah, tapi kalau janda cerminan kepadanya ibundanya Aminatuz Zuhriyah. Makanya orang yang selalu hidupnya menyantuni anak yatim, insya Allah selamat di alam barzah. Cuma balanya ganal benar. Balan ini kenapa kita menyantuni nang anak nang uma pindah lain kilar mata. Membariin nang uma janda bini di rumah hamok. Kan kada mau tuh rata-rata binian mana ada nang mau di madu. Nang cegar bermadu mau aja. Tapi nak ada rata-rata malah ada juga binian kadang-kadang lon laki bocap pada saat 2 talu bini abahnya aku sikung cukup aja sudah menhandak juga alih-alih gayanya jadi obah-obah. Tapi mau sudah takdir kada kau jua. Rata-rata kita terjadi di alam dunia adalah kada keluar daripada qada dan qadar. Nah, dalam Jawharatut Tauhid dikatakan wa kullu amrin bil qada'i wa qadar wa kullu maqdurin fama anhu mapar. Setiap perkara tidak lepas daripada qada dan qadar. Apa yang sudah ditakdirkan tidak ada lagi jalan keluar. Nah, ini takdir. Tinggal lagi iman tadi mentarapakan ridho kada terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini aja lagi kita tuh nangaran iman ridho terhadap qada dan qadar. Ini bahasanya qada dan qadar. Kalau kampungan ilmu dedangaran qadar-qadar ujar. Padahal qadar-qadar ini bahasa buku lawan konyor-konyor ya. Akhirnya dalam perjuangan Rasulullah SAW yang sekarang sudah diasuh oleh paman Abu Thalib atas wasiat daripada kakek Abdul Muthalib. Karena penghidupan Abu Thalib waktu itu sangat minim, tapi alhamdulillah cukup. Anak banyak, usahanya sangat minim. Padahal kada vaksin, kada corona lagi tak. Tapi penyabarnya luar biasa. Orang banyak bisik anak nih kan kayak apa? Mesti penyabar. Kada kawa menyalahkan nang bini katanya sama aja. Nang bini nyalahkan oh nejar ikam jo abahnya lagi hari nak ini. Nah, hujan nang laki aku kada tahu jo lagi kanak-kanak. Bahari kada ada rekamannya filmnya kada ada juga. Ya rata-ratain nang kada bi ilmu nakal bahari itu. Ini alhamdulillah sudah kekanakan mulai umur 4 tahun 5 tahun sudah terdidik. Kadang-kadang umur 4 tahun sudah bisa hafal huruf abjad hijaiyah karena dilajari ibunya di sekolahan sudah. Abata sajaha hadada rojasa sya sodo todo agofaqa kalamanawaha adan ya. Kita nanti aja kada hafal ya. Ini kekanakan alhamdulillah bana sudah. Hanya peningkatan tinggal kelanjutannya lagi. Anak ini mau dididik apa? Karena itu anak al-waladu yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajjisanihi. Anak lahir itu dalam keadaan suci. Si abah yang menjadikan anak ini jadi orang Yahudi dan si abah juga yang menjadikan anak jadi Nasara atau menjadi orang Majusi. Nah, ini kita tergantung pendidikan. Cuma kalau sudah diserahkan ke sekolahan, si abah ini bertanggung jawab bujur-bujur, jangan lepas sudah. Anak sudah bisa sekolah mah halus ya pulang, hadang dulu. Ya, nah itu Bang kadang-kadang lengah. Hendak umpat ke pengajian, alasan anak lagi halus. 2 tahun jar guru bila lagi umpat, iya aja nang semalam ganal sudah cuma halus pulang. Kayak itu sudah alam dunia ini mun kita kada bisa ambil kesempatan menjadi orang kaya raya kesempatan lagi berduit hendak berbuat baik dengan lewat impak dan sedekah menjadi orang alim ambil kesempatan waktu untuk ibadah kepada Allah ambil kesempatan untuk menaruh mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal bujur-bujur siapa Rasulullah
apalagi sampai kawa mimpi dengan Rasulullah, maka orang tersebut diangkat derajatnya, termasuk mulhaq bis sahabah namanya. Nah, sudah ada syair-syairnya, amalan-amalan macam-macam, baca ini pindah balum aja lagi mimpi Nabi, mimpi di berak sapi aja. Pernyataan alhamdulillah sudah dalam syair dengan suara yang sangat merdu. Inni muhibbun bi dzikri Ahmad, inni muhibbun bi dzikri Ahmad, bashir muhibban bashir muhibban walau biru'ya, bashir muhibban walau biru'ya. Inni muhibbun bi Ahmad, sungguhnya aku cinta dengan menyebut nama Ahmad. Bashir muhibban, ya Allah berikan kabar gembira orang yang cinta sekalipun dengan mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini dulu kita kada sezaman lawan Nabi, mau kada mau kenal dengan Nabi harus ada syekh, ada guru pulang. Laulal murabbi ma arabtu rabbi, hanya jangan jauh lawan guru, jangan jauh lawan orang alim. Dengan cara apapun kita mendekat, apalagi kawal laki binian patuh lawan orang alim, apalagi orang alimnya termasuk khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti abah guru sekumpul nih jelas sudah khalifahnya Nabi di zaman kita. Nah, kemudian hari demi hari di mana Rasulullah SAW atas pangkuan paman Abu Thalib yang menjamin kehidupan Rasul, namun Rasulullah SAW tidak menjadikan beban berat terhadap paman Abu Thalib, namun belajar juga berusaha dengan dagang, karena jiwa dagang ahlu muhajirin berdagang keluar daerah yaitu negeri Syam. Jadi mau kada mau kita nih mun hendak nang maju jauh usaha keluar daerah, mun di kampung nang kakai tukang juga mau kada mau sih hijrah. Ini Pak Haji kita asal di Martapura juga kelaluan ulun hari-hari ini hijrah ka Balikpapan, alhamdulillah sidin termasuk orang nang sukses, mudahan sukses segala-galanya. Amin. Artinya akhiratnya sukses, dunianya sukses, akhiratnya pun mudah-mudahan juga. Karena dengan harta kekayaan tadi ini paling sulit dikejar. Karena orang yang miskin pernah datang ke hadapan Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ulun ini hidup serba kekurangan, bagaimana ulun supaya hidup sama orang juga? Ujar Nabi menjawab, maulah ikam ku bari amalan, bila ikam ma'amalakan ikam kawa menyelip orang nang sugi-sugihan tadi. Ujar si pulan, wahai Rasul, napa amalannya? Nang biasa-biasa juga tasbih ini, subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 dibaca, jangan seadanya. Alhamdulillah subhanallah 33, Allahu akbar 33. Nah, ini seadanya ngadanya. Sambung lagi ayatul kursi dan amanah Rasul. Maka sahabat tadi memohon kepada Rasulullah, setelah diberikan Rasulullah amalan, alhamdulillah ma'amalakan. Sekali bulik turun berjamaah, ternyata di masjid yang terdekat nang susugih tadi membaca juga. Nang sugih membaca juga, lo bingung nang susah tadi. Akhirnya datang lagi ke hadapan Rasulullah, wahai Rasulullah, nang sugih tadahulu ma'amalakan pada ulun. Ujar Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah anugerah Allah, Allah berikan terhadap orang yang ia kehendaki. Nah ini keuntungan sugih sosial, berduit sosial. Nah masalah lillahi ta'alanya dekatilah orang-orang solih. Nah ini kita artinya mau kada mau hijrah, dagangan orang zaman dahulu Rasulullah ke negeri Syam Syria, jauh nih perjalanan, maka tunggangannya onta Hemar. Wah ini nyaman sudah, Toyota dan Hummer. Maka dalam masa itu yang pertama dengan modal yang sangat minim Rasulullah sampai di negeri Busra. Di sana ada ulama Yahudi yang sudah kenal tentang Nabi akhir zaman. Setelah melihat keberadaan Rasulullah SAW pinandu, wahai Abu Thalib, siapa yang bernaung di bawah pohon itu?
Maka jawab Abu Thalib, itu adalah kaponakanku, anak endang sanakku. Siapa namanya? Muhammad. Maka Raja Nastura tadi, ulama Yahudi tadi betakun ciri-ciri Rasulullah sampai ke mata Rasulullah pinandu. Iya. Maka jawab Yahudi tadi, ulama Yahudi, wahai Abu Thalib, ini anak lebih bagus bawa bulik aja, jangan disampaikan ke negeri Syam, karena ini anak yang selalu diincar-incar oleh orang-orang Yahudi di sana. Aku khawatir kalau sampai ke sana dibunuhnya. Akhirnya atas tawaran dan saran daripada Nastur tadi atau pendeta ulama Yahudi, mbah bulik kada jadikan negeri Syam. Bah manakan anak lagi kan dibawa dagang ngalih jua nyaman ban orang bulik. Akhirnya umur 24 tahun Rasulullah kembali berdagang ke negeri Syam dengan modal yang sangat banyak atas penawaran seorang janda yang kaya raya yang bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka atas tawaran terhadap Rasulullah sukun menerima penawaran tadi. Dan perjalanan Rasulullah SAW selalu diawasi oleh budaknya Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki kada bini-bini bang. Lain wih ini ngaran Maisarah bini-bini, panggilannya kan Imai. Maka setelah Rasulullah berangkat membawa dagangan Siti Khadijah yang paling banyak, selalu diawasi perjalanan oleh Maisarah. Sejak meninggalkan rumah sudah muncul keistimewaan, di mana suasana matahari yang sangat cerah panas, ternyata Rasulullah naung. Naungnya ini dengan berjalannya awan yang selalu menaungi Rasulullah. Satu riwayat ini Maisarah melihat dua orang di langit yang selalu menaungi kepada Rasulullah SAW. Untung Maisarah melihat malaikat, masya Allah. Maka dalam perjalanan pun selamat sampai ke negeri Syam. Semua barang terjual, nang cacat, nang kayak apa aja payu coba. Mungkin malaikat nang bata tukar, bingung Maisarah. Akhirnya setelah pulang membawa ujungan yang sangat banyak, laba nang luar biasa. Modal diserahkan, nah ini modal, ini ujungan, nah ini tambahan orang nang angsulan kada mau diangsul. Ya banyak juga ini. Kada segin angsulannya 1000 aja. Kesian orang ngikihakan dalam kadang-kadang dapat dalam dompet sudah 5 tahun tak ajal. Kada pinandu lagi angkanya, membariakannya sudah. Ini sikap sosial harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Akhirnya Rasulullah SAW pulang membawa dagangan, hasil dagangan yang luar biasa, sehingga hati Khadijah yang mulanya berdebar-debar tentang wujudnya Rasulullah SAW kebingungan tambah bingung. Karena apa? Karena sudah menaruh cinta. Cuma tak cintai orang nih, apakah sudah cinta atau kada? Ya kan nang beratu tak cintai orang nang kada cinta. Istilah pantun, anak tikus berenang-renang dalam perahu, pusang putus hati mengganang, nang diganang kada tahu menahu. Putingnya kada tahan juga. Akhirnya Khadijah sendiri yang menawarkan diri, wahai Muhammad, maukah ikam memperistri terhadap aku? Ujian Nabi, hadangnya dulu aku bisi marina, aku ada bisi orang tuha. Nah inilah sebagai anak muda mbak adab lawan nang tuha nang kayak itu tah. Jangan ambil keputusan sorong. Ada binian boy kawinan, ayo tulakan sudah nikah buah batis. Noh, jangan. Rendah pada bawah tangan. Nikah buah batis. Penghulu di belakangi. Akhirnya napa? Kada dapat SIM napa? SIMBI. Kan SIMBI ini dikeluarkan oleh KUA. SIMBI surat izin membawa bini. Kalau SIM A di polisi, SIM C juga di polisi, ini SIMBI. Maka akhirnya kawin Rasulullah umur 25 tahun. Siti Khadijah sudah mencapai 40 tahun. Namun 40 orang Arab sama jalan 17-an orang kita. Arab sugih pulang kaya raya, masya Allah. Buktinya dapat anak 6 orang dengan Siti Khadijah, 2 laki-laki 4 bini-bini. Laki-laki Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Tambah sikung lagi Ibrahim, ini dari Mariatul Qibtiyah.
Maka akhirnya Rasulullah SAW atas dampingan Siti Khadijah yang sangat kuat, fisik, tenaga, pikiran dan harta, maka Rasul tidak canggung-canggung lagi. Karena Siti Khadijah ini serah mantah dengan Rasulullah dalam usia 40 tahun, di mana Rasul sudah mulai suluk, mulai khalwat. Siapa yang menjamin penghidupan Rasulullah adalah Khadijah radhiyallahu anha. Inilah ayat Quran, wa wajadaka dhallam wa wajadaka ailam fa'aghna. Memperdapati akan engkau wahai Muhammad dalam keadaan fakir, fa'aghna ay bi Khadijah radhiyallahu anha. Sugihnya Rasul dengan dapat Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kada papa bini membiayai laki hendak beribadat, bujur-bujur ibadah, nang bini mau kasih biaram kada tepaling juga. Memang dunia ada setepaling juga. Kada mau pas. Inilah sifat dunia. Lihat aja pian dunia ini kada nang pasnya. Anja bulah rumah sudah. Anda pakai arsitek luar negeri, mun sudah tuntung lihat aja pasti ada yang mengecewakan. Ini alam dunia. Rata-rata ganal asa kehalusan, kayak itu bang sudah halus hendak ganal, sedikit hendak banyak. Ini sifat dunia, kada ada nang pasnya. Makanya kita Islam disuruh bersifat qanaah dan zuhud. Qanaah bisa mencukup-cukupakan, zuhud jangan mencari inang kadada, nang nyata pun jangan juga diharap. Kalau tadi harap bah, anda kalau ke sahabat guru sekumpul orang nih mendengar di higa rumah menyembelih ayam. Nah, biasanya orang dahulu bila menyembelih ayam pasti makanannya nasi sup, sedangkan hobi orangnya ini pemadas. Mamutik lombok pisukan di higa rumah, 10 biji mamutik. Pohon kamarian datang lon bini, "Manya, malam ini ikam memasak mayu-mayu ikam aja lah." Hujan nang bini, "Kamu nagrang ikam?" "Aku seruan malam ini." "Yakin nasi sup nih, aku lombok pasangu sudah." Iya udah nih. Ini harapan han, ngaran mah harap gitu lah. Iya, nang bini memasak cukup inya juga, pas makan habis. Nang bini seruan membaca maulid pulang oma. Kada terdengar kelenteng piring di dapur. Sup juga kalahin kah? Sekali tuntung berdoa bersurungan, napa nang disurung wajib sekalinya. Orangnya parut lapar makan wajib apa kabar? Hadih parut pada kada berfungsi lombok parawit dalam kantong. Bulik ke rumah akhirnya emosi lon bini. Hanya ingin pelatar sebelah batis boku ciak dah. Manya, habiskan nasi. Jar bini, maka ikam bepasan tadi memasak mayu-mayu aku aja habis sudah bakari karaknya gen aku berandam. Jangan bini, kada makan orang tadi kan aja hon. Emosi dah naik nih. Jangan bini, napa gerang makanannya jikir. Parut padi mah naik, kadang lagi nyambat wajib ujungnya aja jikir. Nang bini ini terlalu juga lengkap takunan. Jadi bini ini jangan tapi lengkap juga bila makanan dia udah hurangnya lah. Kasihan laki kedengaran jawab. Hujan nang bini napa gerang iwaknya hujan nang laki wajib biwak lah bungol. Hujan lain pasangannya nyamau pang wajib biwaknya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, akhirnya Rasulullah SAW sudah tuntung halwat, datang perintah Allah untuk menyiarkan agama, dilaksanakan oleh Rasulullah dengan dua cara. Yang pertama sirron, yang kedua jahron. Sirron istilah bahasa kita Banjar pendekatan. Nah, kebetulan didekati oleh Rasul, diberikan penderan omongan, bacakan ayat, ternyata awal yang beriman kawan sebantal yaitu Khadijah Al-Kubra. Yang kedua Abu Bakar Siddiq, teman sejak kecil. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib, anak asuh Rasulullah. Yang keempat Zaid bin Harisah. Ini budak yang dimerdekakan oleh Rasul. Dari empat inilah modal Islam yang utama. Makanya setiap perkumpulan umat Islam ini engkau ada lepas dari empat golongan ini: laki-laki, bini-bini, anak muda, dan golongan kaum buruh.
Maka akhirnya Rasulullah dakwah hari demi hari, sirron sampai mencapai 40 orang. Kebetulan yang urutan ke-40 masuk Islam adalah Umar Ibnul Khattab. Nah, dari sinilah berubah dakwah menjadi jahron, terang-terangan. Setelah terang-terangan dakwahnya Rasulullah, bermunculan musuh-musuh Islam, malah bukan dari orang lain, dari kalangan warga sendiri. Di antaranya Abu Jahal dan Abu Lahab niwuan abu-abuan. Nah, inilah musuh agama nang kita kadang-kadang menduga, kadang mencuriga. Nah, akhirnya selama 13 tahun dakwah di kota Makkah yang isinya adalah sangat mengarah tentang masalah ilmu akidah, ilmu ketuhanan, istilah kita Ahlussunnah sifat 20 nang wajib, mustahil dan harus, 50 aqaid nang kita disuruh pelajari. Yang tersimpul dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang berartikan istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa mubtaqirun ilahi kullu ma ada. Dalam istighna 28 sifat dan dalam ibtikar 22 sifat menjadi 50 aqaid. Nah, ini jenang kita wajib mempelajarinya, ilmu akidah. 13 tahun Rasulullah gemblengan langsung terhadap masyarakat. Umur 53 tahun hijrah ke Madinah untuk kesempurnaan agama. Dengan apa kesempurnaannya? Dengan akhlakul karimah. 10 tahun Rasulullah menggodok secara langsung. Ini akhlak bahasa kita, bahasa Arab akhlak, bahasa kita mengikuti aturan. Bahasa Arabnya mutabaah. Nah, mutabaah tadi isinya adalah mahabbah. Makanya ilmu Islam adalah lautan ilmu. Semua diatur oleh agama. Masuk ke WC atau ke jamban dengan batis kiri berdahulu, bacaannya ini sudah alhamdulillah di TK Al-Quran sudah dilajarkan. Kita ilmu Islam jangan segan-segan mempelajari, karena batasannya tidak ada batasan untuk ilmu sampai liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahatnya. Maka lengkap 23 tahun yang disiarkan oleh agama oleh Rasulullah, mampu menyatukan dua golongan muhajirin dan ansor yang jiwanya beda. Kalau orang muhajirin jiwanya dagang, kalau orang ansor jiwanya embakabon. Orang dagang lawan engkabon ini biasanya beda. Kalau orang dagang biasanya tokoyo sedikitnya. Kalau orang kabon, nah ini rendah hati. Karena pakaian tilasan aja bu umuran. Tilasan tadi kadang-kadang talu bulan kasih kapasan. Sekali memakai langsung kena covid. Nah, akhirnya napa? Nang kaya mau merendah sedikit, yang buruh tadi mau bangkat sedikit, akhirnya menyatu. Tapi atas gamblengan Rasulullah SAW dengan modal iman dan akhlakul karimah. Inilah kita. Akhlak ini bukan hanya dalam urusan ibadah, dalam gerakan kita, gawian kita sehari-hari pun ada juga akhlaknya. Seperti jual beli, diucapkan akad dalam jual beli menurut bahasa masing-masing. Kalau kita bahasa Banjar, jual tukar. Kalau bahasa Jawa, beli. Kalau bahasa Arab, halal. Kalau orang umum, terima kasih. Kalau Inggris, thank you very much. Lengkap sudah. Nah, cuma kadang-kadang orang Jawa bingung betul tukar. Orang Jawa berjualan, orang Banjar menukar. Tukar masalah jar. Sarik orang Jawa tadi. Oh, apa yang ditukar ini kan pilihanmu yang terbaik. Nah, kan kata-kata tukarnya bahasa Banjar kada kawai. Kada kau disariki lain suku, lain bangsa. Tapi alhamdulillah sudah dengan pergaulan kita sehari-hari, apalagi dalam perkumpulan dengan akhlakul karimah, alhamdulillah sudah menyatu. Tidak lagi membedakan suku, bangsa, asal Islam aja sudah persatuannya sangat kuat. Maka akhirnya dakwah Rasulullah SAW sudah sempurna. Ini dinyatakan dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini kata Rasul, aku sempurnakan agamamu, aku sempurnakan nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama. Maka dari ayat inilah menyatakan bahwa umur Rasulullah SAW tidak lama lagi akan meninggalkan. Tapi Rasul sebelum
bersabda, ahayati wa mamati khairul lakum, hidupnya aku dan matinya aku lebih baik bagi kamu. Hanya waktu hidup Rasulullah kawat dihubungi, dan sesudah wafat pun masih kawat dihubungi. Engkau ada sedikitan sudah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW baik manaman atau yaqadatan. Nah, maka dalam usia 63 tahun meninggal dunia Rasulullah SAW, dimakamkan di Baqi di dalam Masjid Nabawi Asy-Syarif. Mudahan kita jangan dimatiakan dulu kecuali ziarah ke makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat, mungkin ini dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang kita bertahan.